Tiga orang pembunuh bayaran mulai bertarung. Semua ini bermula dari terbunuhnya bos besar sekaligus legenda pembunuh bayaran. Aturan yang dia buat dan diikuti selama puluhan tahun mulai goyah. Pembunuhan terjadi di mana-mana, para pembunuh bayaran ini mulai terpecah. Jangan lupa subscribe bagi yang belum dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan inilah Mantis. Ada aturan tidak tertulis di dunia pembunuh bayaran, yaitu hanya boleh membunuh orang yang menjadi target, tidak boleh membunuh anak kecil, dan tidak boleh melanggar aturan-aturan dasar. Jika melanggar, maka pemimpin dunia bawah yaitu Cha-Min-kyu akan langsung membunuhmu. Cha-Min-kyu sendiri adalah ketua dari perusahaan pembunuh di dunia bawah yang bernama MK Group. Masalahnya, Cha-Min-kyu ini terlalu kuat. Bahkan saking kuatnya, hanya ada dua orang yang bisa mengatasinya. Pertama adalah seseorang yang disebut Gil Buksun, dan yang kedua adalah si legenda yang tidak pernah terlihat yang disebut Mantis. Dua orang pria yang bekerja sebagai pembunuh bayaran ini terus saja menggerutu tentang aturan tersebut. Karena aturan itu, mereka jadi jarang mendapatkan job. Dan jika terus saja begini, bisa-bisa mereka akan dipecat dari perusahaan. Selesai mengisi bensin, salah satu dari mereka masuk ke dalam karena ingin buang air kecil. Tapi di dalam ternyata banyak sekali jasad yang ternyata mereka membunuh orang-orang ini untuk merampok mereka. Saat sedang kencing, salah satu dari mereka mendengar suara aneh yang membuatnya ketakutan. Ternyata di sana sudah ada Min-kyu, orang yang dari tadi mereka bicarakan. Min-kyu lagi-lagi membacakan 3 aturan perusahaan yang malah mereka langgar. Jadi sekarang mereka harus mendapatkan hukuman. Pria itu menelan ludah dan menanyakan apakah Min-kyu sudah membunuh kakaknya. Min-kyu menjawab iya, kakaknya dia bunuh dalam sekejap, jadi dia tidak akan merasakan rasa sakit. Pria itu mencoba kabur, Min-kyu hanya tersenyum. Sorot lampu mobil mengagetkannya, seorang pria dengan 12 sabitnya datang mendekatinya. Pria itu adalah Mantis, si legenda pembunuh bayaran. Min-kyu hanya memberikan waktu 1 menit ke Mantis untuk menghabisinya. Mereka bertarung, belas sabitnya Mantis memotong tangan pria itu. Dan untuk menghentikan langkahnya, Mantis menusuk kaki si pria. Si pria hanya berteriak kesakitan, dan di saat yang sama, Mantis langsung merobek perutnya dan memotong lehernya. Min-kyu pun menelpon bawahannya untuk membereskan mayat-mayat ini. Dia juga menawari Mantis untuk melanjutkan kontrak mereka di perusahaannya. Tapi Mantis menolak, dia ingin istirahat dulu sebagai pembunuh bayaran. Sebelum pergi, Min-kyu bilang dia juga akan merekrut Jae-yi. Mendengar hal itu, Mantis merasa sangat bersemangat. Sepulangnya dari liburan, Mantis dikabari kenalannya yang bernama Jae-yi jika Min-kyu ini sudah tewas. Tewasnya Min-kyu ini membuat perusahaannya hancur. Sementara Jae-yi saat ini bekerja di perusahaan pembunuh yang bahkan hampir saja bangkrut. Jae-yi meminta Mantis untuk berhati-hati karena dengan hancurnya perusahaan dari Min-kyu, banyak orang-orang yang berusaha untuk merekrut Mantis. Mantis berusaha keras menghindari orang-orang ini. Dia lalu mengajak Jae-yi untuk menemui kenalan-kenalannya dulu. Mantis meminta Jae-yi untuk bergabung ke perusahaannya Min-kyu bersamanya. Tapi rekan-rekannya yang lain menyarankan dia untuk membuat perusahaan sendiri. Toh perusahaannya Min-kyu ini lagi goyah sepeninggalnya. Salah satu rekannya menyarankan agar Jae-yi lah yang nantinya menjadi pemimpin di perusahaan itu. Tapi Mantis menolak. Dialah yang harus memimpin dan melindungi Jae-yi. Nah, dari sini sebenarnya terlihat bahwa Mantis ini memendam rasa ke Jae-yi, tapi dia masih gengsi untuk mengungkapkannya. Mereka berdua sempat berdebat. Jae-yi menyinggung soal masa lalu mereka berdua, di mana sebelumnya mereka berdua ini ternyata tergabung di seleksi calon pembunuh perusahaan MK. Saat itu, Jae-yi bisa mengalahkan Mantis sebanyak 7 kali. Tapi entah mengapa, Min-kyu malah merekrut Mantis bukannya Jae-yi.
Kembali ke masa sekarang, Mantis masih yakin bahwa perusahaan MK akan bangkit lagi. Meskipun tanpa Minkyu, tapi MK masih punya satu orang yang bisa diandalkan. Keesokan harinya, Mantis pergi ke suatu tempat, di mana di tempat itu sedang dilakukan pesta. Seorang ahli software bernama Benjamin mendekati Mantis karena dia sangat kagum dengannya. Benjamin bahkan memberikan kartu namanya jika suatu saat Mantis membutuhkannya. Mantis seolah tidak peduli, dia tetap menemui orang yang bisa membangkitkan MK kembali. Dan orang yang dimaksud adalah Dogu, gurunya Mantis. Mantis awalnya takut, mengira dia akan dihajar, tapi Dogu malah memeluk Mantis. Mantis dibawa ke sebuah ruangan, tapi tiba-tiba dia dibanting berkali-kali. Mantis mencoba untuk melawan, dan di sanalah mereka bertarung. Pertarungan itu sebenarnya cuma latih tanding, di mana setelahnya mereka duduk-duduk sambil makan dan membicarakan masa lalu. Mantis di sini penasaran kenapa Dogu keluar dari MK, padahal perusahaan itu dia dirikan bersama Minkyu. Apalagi dulunya mereka berdua ini bersahabat. Dogu hanya bilang bahwa para petinggi MK lah yang meminta si ketua, yaitu Minkyu, untuk menyingkirkannya. Dogu bersyukur dia hanya dipensiunkan, bukannya malah dibunuh. Mantis penasaran jika Dogu sudah pensiun dari dunia assassin, kenapa Benjamin menemuinya? Apakah Dogu mencoba untuk mencari investor dan mendirikan perusahaannya sendiri? Dogu merasa Benjamin hanyalah anak ingusan yang penasaran dengan dunia bawah. Mantis kembali memohon agar gurunya ini kembali ke MK dan melanjutkan perusahaan. Tapi Dogu hanya diam. Mantis lalu mencoba bertanya, kenapa dulu dia dipilih padahal Jae-yi yang berkali-kali mengalahkannya. Jadi dulu Minkyu dan juga Dogu ini melihat ulang pertandingan antara Mantis dan juga Jae-yi, di mana Minkyu bisa melihat bakat dari Mantis. Mantis ahli menggunakan senjata di kedua tangannya. Andai saat itu Mantis menggunakan pedang asli, Jae-yi tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Hal itu sama dengan Dogu, itu juga alasan kenapa Minkyu meminta Dogu untuk melatih Mantis. Nah, nama Mantis sendiri diberikan Dogu kepadanya karena dia sangat ahli menggunakan dua bilah sabit. Mantis lalu cerita bahwa dia akan mengajak Jae-yi untuk bergabung ke MK. Tapi Dogu melarangnya. Dia tahu suatu hal tentang Jae-yi. Karena merasa hal itu hanya akan membuatnya kesal, Mantis tidak mau mendengar alasannya. Tapi Dogu sekali lagi mengingatkan bahwa suatu saat MK Group akan membutuhkan Mantis sebagai pemimpin. Jadi dia harus fokus ke tujuannya. Jae-yi hanya akan menghambatnya. Malamnya, Mantis menemui Jae-yi yang sedang berlatih. Jae-yi awalnya tersenyum, tapi ketika dia melihat kemampuan Mantis, raut wajahnya seolah berubah. Di sini dia terlihat kesal, apalagi dia menyadari bahwa kemampuan Mantis jauh di atasnya. Mantis lalu menawarkan Jae-yi untuk mendirikan perusahaan sendiri, tapi Jae-yi bilang bahwa semua itu tidak mudah, mereka membutuhkan sponsor. Mantis sudah memikirkan hal itu. Dia lalu menunjukkan kartu namanya Benjamin. Keesokan harinya, Jae-yi pamit ke bosnya untuk keluar dari sana dan mendirikan perusahaan sendiri. Setelahnya, mereka menemui Benjamin di kantornya. Mantis dan rekan-rekannya mulai mempresentasikan kehebatan mereka dalam membunuh. Tapi Benjamin seolah tidak tertarik. Dia sejak tadi terus saja memperhatikan Jae-yi. Hal itu membuat Mantis ini kesal. Benjamin ternyata tertarik untuk membuat karakter game dari mereka. Dia akan membayar mereka mahal, tapi Mantis menolak. Mantis lalu pergi. Jae-yi berusaha meyakinkannya bahwa meskipun pekerjaannya begini, mereka tetap akan mendapatkan uang. Tapi Mantis tetap kekeh, dia bisa membiayai mereka semua meskipun perusahaan ini belum mendapatkan sponsor. Tapi salah satu rekannya berteriak muak, dia akan keluar dari kelompok ini dan bergabung dengan Benjamin. Karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali. Kelompok ini mulai terpecah, Jae-yi lagi-lagi mendekati Mantis.
Mantis menunjukkan semua tabungannya yang dirasa Mantis cukup untuk mendirikan perusahaan. Tapi Jay bilang uang ini terlalu sedikit. Mantis kebingungan, bahkan dia sudah menjual mobilnya dan menukarnya dengan mobil butut. Jay mencoba bertanya apakah Mantis melakukan sejauh ini demi dirinya. Mantis yang gengsi tidak mengakui hal itu. Dia lebih memilih bilang bahwa dia juga punya impian besar untuk membuat perusahaan sebesar MK Group. Nantinya, Mantis akan menelpon klien-kliennya dulu yang pernah bekerja sama di MK Group. Mereka berdua pun sepakat dan perusahaan pembunuh milik Mantis resmi didirikan. Nah, karena reputasi dari Mantis tidak butuh waktu lama, mereka langsung mendapatkan klien. Target mereka ini dibagi sesuai kesulitannya. A artinya sulit dan D sangatlah mudah. Nah, kali ini Buyang dan juga Bombay diberikan tugas untuk menyelesaikan target level C, sementara Mantis dan juga Jay akan mengambil tugas target level B. Satu persatu tugas mereka mulai diselesaikan dengan baik. Dalam waktu sekejap, Mantis Company namanya mulai naik. Masalahnya, semua tugas sudah mereka selesaikan, tapi masih belum ada tugas selanjutnya. Jadi Mantis memutuskan menemui Dogo yang kini menjadi ketua MK Group. Dia meminta klien ke Dogo, entah target yang mungkin belum bisa mereka selesaikan atau target yang tidak bisa disentuh. Dogo berpikir sejenak, dia pun setuju, tapi dengan syarat Mantis harus membantunya untuk mengeksekusi satu tugas. Sepeninggal Minkyu, banyak orang-orang dunia bawah yang sudah tidak mengikuti aturannya. Jadi Dogo akan mengembalikan aturan itu lagi. Jadi dia juga akan menekan perusahaan-perusahaan kecil lainnya untuk mengikuti aturan itu. Mantis bingung karena tugas itu terlalu berat. Keesokan harinya, Mantis berhenti di tengah jalan karena mobilnya mogok dan tidak bisa diperbaiki. Sementara klien-klien yang datang kepadanya hanya memberikan tugas di level C. Di kantor, ada kliennya yang menelpon dan membatalkan perjanjian mereka. Mereka mulai kebingungan karena sampai sekarang belum menemukan klien lagi. Nah, Bombay di sini mulai merasa tidak adil dalam pembagian tugas. Apalagi dia juga iri ke Jay yang selalu dianak emaskan oleh Mantis. Jay sering mendapatkan tugas level B ke atas. Nah, Jay yang mendengar hal itu jadi tidak enak dengan rekan-rekannya. Mantis pun datang dan memberikan tugas ke Jay. Jay merasa tidak enak dan memberikan tugas itu ke Bombay. Tapi Mantis langsung mengambilnya. Jay langsung mengajaknya keluar. Mantis tidak bisa terus seperti ini. Dia juga harus memberikan kesempatan anggotanya yang lain untuk berkembang. Tapi Mantis bilang bagaimana jika mereka ini gagal. Dia hanya takut perusahaannya yang baru dia rintis ini turun reputasinya karena hal itu. Mereka berdua sempat berdebat. Mantis mengungkit jika bukan karena dirinya, mungkin Jay dan yang lain akan luntang-lantung tidak memiliki pekerjaan. Perkataan Mantis itu membuat Jay ini kecewa. Padahal Jay juga memendam perasaan ke Mantis. Sementara Mantis pergi menemui Dogo. Jay menelpon karena dia sudah menyelesaikan tugasnya. Mantis memintanya kembali, tapi Jay malah menolak. Dogo seolah paham mereka sedang tidak akur. Jadi dia mulai berbicara ke Mantis alasan Minkyu menolak Jay bergabung ke MK waktu itu. Nah, sementara Jay pergi ke suatu tempat karena dia sadar dari tadi dia sedang diikuti. Makanya dia tidak langsung kembali ke kantor. Kembali ke Dogo, dia bercerita waktu itu Jay mempertanyakan alasan dia tidak terpilih padahal dia berkali-kali menang melawan Mantis. Dogo ngasih tahu jika Mantis memakai pedang asli, pasti Jay ini sudah tewas. Jay merasa direndahkan ketika dia mendengar bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Mantis. Alasan kenapa MK mengeluarkan Jay karena mereka tidak mau ambil resiko dan tetap ingin menjaga aset mereka, yaitu Mantis. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Jay langsung menyerang Dogo. Untungnya, Dogo bisa dengan mudah mengalahkannya. Jay ini menginginkan Dogo akan dirinya yang dulu, di mana dia akan berbuat apa saja demi kemenangan.
Sebelum dikeluarkan, Dogo memberikan saran ke Jae-yi untuk menjauhi Mantis karena hidup berdampingan dengan rivalnya akan sangat membebaninya. Dogo pun merasakan ketika dia tetap hidup di sebelah Minkyu dan tetap menjadi orang nomor 2 di MK. Sementara Jae-yi menghadapi puluhan orang yang berusaha membunuhnya. Meskipun sendirian, tapi Jae-yi berhasil membunuh mereka semua. Satu orang berlari menyerang Jae-yi. Tapi saat Jae-yi mencoba membunuhnya, pria itu memohon ke Jae-yi. Penutup wajahnya pun dibuka dan ternyata itu adalah Dongyo, rekannya dulu. Jae-yi tidak peduli. Dia langsung membunuh Dongyo. Dari kejauhan, terlihat Benjamin yang terus memperhatikan HP miliknya. Ternyata semua pertempuran Jae-yi tadi direkam semua oleh Benjamin. Benjamin mempertanyakan dengan kemampuan sehebat itu, kenapa Jae-yi mau menjadi bawahannya Mantis. Esok harinya di kantor, Jae-yi datang terlambat. Ekspresinya terlihat sangat marah. Mantis yang kesal melampiaskan emosinya ke Bombay yang saat itu sedang makan. Mantis juga mempertanyakan kenapa Jae-yi tidak juga kembali ke kantor tadi malam. Jae-yi mulai muak. Dia menentang Mantis bertarung menggunakan senjata asli. Pertarungan brutal antara Jae-yi versus Mantis pun tidak terelakkan. Meskipun dilarang keluar, Bombay penasaran akan hasil dari pertarungan dua orang paling OP ini. Dia nekat menonton dan merekam pertempuran itu. Saat Boyang sampai ke atas, dia sudah melihat Mantis yang dikalahkan. Mantis mengeluarkan tangannya, tapi ditolak mentah-mentah oleh Jae-yi. Dari sinilah awal mula perpecahan mereka. Karena Jae-yi memutuskan berkhianat dan bergabung bersama Benjamin dan meninggalkan Mantis Company. Bersama Benjamin, Jae-yi mulai mendevelop game pembunuhan. Sementara Bombay menemui Boyang dan memintanya bergabung ke perusahaan Benjamin. Boyang menolak. Dia sangat marah ke Bombay karena Bombay merekam pertarungan itu dan menyebarkannya. Reputasi Mantis jadi turun, apalagi Dogo pernah menawari Mantis untuk kembali ke MK, tapi Mantis menolak. Dia tetap akan mempertahankan Mantis Company karena dia juga kasihan dengan Boyang. Karena jika dia bergabung dengan MK, maka Boyang tidak akan punya pekerjaan lagi. Kali ini, Mantis juga mengizinkan Boyang untuk melakukan tugas di level yang paling tinggi. Saat Dogo pergi, di sini terungkap sepinya pekerjaan di Mantis Company bukan karena reputasi Mantis yang turun, tapi karena campur tangan Dogo. Di tempat berbeda, Benjamin mulai mempertanyakan aturan dibuat oleh Minkyu yang harus dia ikuti juga. Jae-yi menjelaskan bahwa aturan itu mutlak di dunia bawah. Benjamin tidak setuju, apalagi Minkyu juga sudah tidak ada. Jae-yi bilang meskipun sudah tewas, tapi warisan aturan itu masih dijaga oleh Dogo, pemimpin MK saat ini. Benjamin mempertanyakan apakah Jae-yi bisa mengalahkan Dogo, karena dia sangat kesal dulunya pernah ditolak oleh Dogo. Sementara itu, Boyang terlihat sedang berhadapan dengan target level B. Boyang mulai kesulitan, apalagi ditambah Mantis hanya memberikannya waktu 1 menit untuk membereskan semuanya. Untungnya, di saat-saat terakhir, Boyang bisa dengan mudah memotong kelapa targetnya. Tim pembersih dihubungi, Boyang juga diberi bonus karena sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Keesokan harinya, Mantis datang ke rapat dunia bawah. Mantis, si legenda MK, mulai direndahkan oleh para asasin ini. Apalagi dia sekarang hanya punya 1 bawahan. Jae-yi tiba-tiba datang dengan membawa banyak sekali anak buahnya. Mantis yang mencoba menyapanya malah tidak diperdulikan oleh Jae-yi. Rapat para pembunuh bayaran pun dilakukan. Dogo menjadi pembicara di sana. Dogo ingin mengembalikan lagi aturan mutlak yang pernah diciptakan oleh Minkyu. Jae-yi tiba-tiba memotong pembicaraan itu. Dia mempertanyakan apakah MK akan mengambil alih hukuman bagi yang melanggarnya. Dia tidak setuju karena dengan adanya aturan itu, perusahaan menengah ke bawah jadi sulit mendapatkan pekerjaan.
Mereka melanggar aturan demi bisa mempertahankan perusahaannya yang hampir bangkrut. Perdebatan itu membuat para assassin mulai membicarakan hal itu. Tidak mau ada perpecahan, Mantis langsung menengahi mereka berdua. Dia langsung membuat voting yang disetujui seluruh assassin yang ada di sana. Di mana mereka setuju, aturan itu ditetapkan kembali. Ji bilang bukan aturannya yang dia permasalahkan, tapi siapa yang menghukum pelanggar aturannya. Kenapa MK yang selalu melakukannya? Di kasusnya Gil Boksun setahun yang lalu, banyak sekali assassin yang terbunuh. Penyelidikan langsung diambil alih oleh MK. Sejak itu banyak sekali bos-bos perusahaan yang terbunuh, termasuk Min Kyu sendiri. Duku bilang bahwa hukuman memang seharusnya dilakukan oleh yang paling kuat. Ji langsung menantang Dogo untuk membuktikan kekuatannya itu. Mereka saling serang dan Mantis tiba-tiba melerai mereka dan terkena pukulan dari Ji yang membuatnya pingsan. Dogo tersenyum. Mantis sengaja melakukannya agar Ji tidak dipermalukan karena kalah darinya. Kata-kata itu dibalikan ke Dogo karena justru Dogo lah yang tidak jadi dia permalukan. Saat Ji pergi, Mantis langsung bangun karena sejak tadi dia hanya berpura-pura. Nah, karena sudah kooperatif di rapat umum, Mantis menagih janji Dogo untuk memberikannya tugas level A. Dogo menyanggupi, tapi Mantis harus menyelesaikan tugas level D yang pernah dia berikan dulu. Ternyata orang yang harus dia bunuh adalah bosnya Ji dulu, sebut saja Kim. Kim ini dibunuh karena dia melanggar aturan. Tapi Mantis yang sudah menganggapnya seperti ayahnya sendiri tidak tega melakukannya. Jadi dia sudah mempersiapkan mayat lain yang akan menutupi skenario pembunuhan itu. Tapi Kim diminta untuk bersembunyi sejauh mungkin. Kim juga bingung karena jika begini Mantis juga melanggar aturan. Dia akan jadi target dari MK juga. Kim meminta Mantis untuk membunuhnya saja, tapi Mantis lagi-lagi menolak. Kim menyerang Mantis dan langsung dibantingnya. Keesokan harinya, Dogo menelpon karena dia mendapatkan paket yang dikirim oleh Ji, berisi pisau dengan darah di ujungnya. Di dalam dunia bawah, itu artinya adalah sebuah tantangan. Dogo sengaja menelpon Mantis agar dia tidak ikut campur. Tapi Mantis berkali-kali bilang bahwa itu bukan ulahnya Ji. Mereka sedang dipermainkan oleh Benjamin. Mantis menawarkan diri untuk mengambil tantangan itu. Jika dia kalah, Mantis akan kembali ke MK Group. Dogo setuju dan memintanya membereskan hal itu secepatnya. Sementara Ji yang tahu bahwa dia sedang diadu domba dengan Dogo mulai merasa khawatir. Mantis menghubunginya, tapi telepon itu tidak diangkat. Mantis lalu meminta Boyang untuk mengirimkan informasi tentang pemakamannya Kim, bosnya Ji dulu. Dan benar saja, Ji datang ke acara pemakaman itu. Mantis di sini bilang bahwa dialah yang sudah membunuh Kim karena dia melakukan tugas tanpa izin. Mantis juga mempertanyakan apakah Ji sendiri yang mengirimkan pisau itu atau sebenarnya dia ini hanya dijebak. Ji bilang bahwa dialah yang mengirimkannya. Ji meminta Mantis untuk tidak usah lagi membantunya. Dia muak karena Mantis selalu berada di dekatnya. Di luar, Kim berterima kasih ke semua orang yang datang. Mereka semua kebingungan kenapa Kim ini masih hidup. Ternyata Kim tidak mau hidup dengan rasa takut. Dia lebih memilih mati. Jadi dia sudah menghubungi pihak MK. Mendengar hal itu, Mantis buru-buru pergi ke kantornya. Di sana Dogo sudah menunggunya. Dogo akan menyelesaikan urusannya sendiri dengan Ji. Mantis semakin bingung karena Ji bisa saja terbunuh. Dia lalu menghubungi Gil Boksun. Gil Boksun seolah paham dengan apa yang dipikirkan oleh Mantis. Boksun mempertanyakan apakah Mantis ingin melindunginya atau membunuhnya. Mantis harus memutuskan hal itu. Mantis punya sebuah ide, jadi dia mengirimkan pisau dengan noda darah ke Ji. Dengan begini, Mantis juga menantang Ji. Nantinya, ini akan jadi pertempuran 3 orang. Keesokan harinya, Mantis bersiap menuju ke kantor MK. Di perjalanan, Mantis menghubungi Ji dan memintanya untuk tidak dulu ke atas. Mereka harus membicarakan sesuatu. Saat Mantis sampai, dia bingung karena Ji tidak ada di sana. Mengira Ji sudah di atas, Mantis buru-buru pergi ke atas.
Di sana ternyata sudah menunggu Doko. Doko tahu Mantis melakukan semuanya hanya untuk melindungi Jay. Tapi aturan tetaplah aturan. Mereka pun bertarung. Doko berhasil melukai kakinya Mantis. Doko mencoba menyerang Jay yang baru saja datang, tapi Mantis berhasil menghalangi. Jay langsung menyerang Mantis. Dia tidak peduli dengan Mantis. Baginya, ini pertarungan 3 orang. Tapi Mantis tetap berusaha melindungi Jay. Mereka bertiga pun bertarung. Dan Mantis berkali-kali diserang oleh Jay. Mantis tidak membalas dan berusaha menyerang Doko. Tapi perpecahan keduanya ini malah menguntungkan Doko untuk membereskan mereka berdua. Doko berhasil menusuk Jay. Mantis melemparkan sabitnya. Dia berlari ke arah Doko dan mencoba untuk menghentikannya. Jay melihat kesempatan itu dan langsung menghunuskan pedangnya ke perut Doko. Mantis mengambil kembali sabitnya. Dia by one melawan Doko. Doko ditebas berkali-kali. Doko ambruk, dia siap untuk dibunuh, tapi Mantis mengambil jalan yang sama dengan Minkyu. Alih-alih membunuh Doko, dia meminta Doko untuk pensiun. Hal itu dilakukan karena Mantis masih menghormati Doko sebagai gurunya. Tapi Doko tidak senang dengan keputusan itu. 2 kali dia dipermalukan di hidupnya. Jay langsung merobek perut Doko. Doko menahan rasa sakit, tapi dia juga tersenyum. Dia mati membawa harga dirinya. Jay bilang bahwa dengan mengasihani lawanmu hanya akan membuatnya terlihat menyedihkan. Mantis terlalu berbelas kasih sebagai seorang pembunuh. Mantis pun pergi. Dia senang setidaknya dia bisa melindungi Jay. Sepeninggal Doko, MK Group kembali goyah. Perusahaannya Jay sekarang jadi yang terkuat di dunia bawah. Benjamin yang saat itu berpidato mengatakan bahwa jika kalian ingin sukses, kalian harus tahu kapan kalian akan bertindak. Waktu itulah yang terpenting. Mendengar hal itu, Jay tersenyum karena dia sudah merencanakan sesuatu dan hanya tinggal menunggu waktu mengeksekusinya. Benjamin meminta Jay untuk segera mengakuisisi MK Group. Saat Benjamin pergi, Bombay menanyakan apa rencana dari Jay. Jay hanya bilang dia sudah menyerahkannya ke assassin level S. Dan orang yang dimaksud adalah Mantis. Mantis pun langsung membunuh Benjamin. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Mantis 2025. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.